Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjabarkan tentang jawaban dan proses dari penjawaban pada jawaban di UTS. Nah, untuk soal pertama, ketika awal membuka usaha, seorang pedagang memperoleh penghasilan sebesar 1 juta rupiah per bulan. Setahun berikutnya penghasilan per bulannya akan naik sebesar 105.000 rupiah. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Pertanyaannya, berapa penghasilan pedagang itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9? Nah, pada soal nomor 1 ditemukan bahwa pola dari soalnya ialah baris aritmatika. Nah, pertama kita mencari unsur-unsur untuk membantu mempermudah dalam menjawab di soal. Di soal disebutkan bahwa penghasilan pertamanya ialah 1 juta. Maka 1 juta kita jadikan sebagai A, yaitu suku pertama dari baris tersebut. Nah, lalu di sana terdapat kenaikan pada gaji karyawan tersebut sebesar 105.000 per tahunnya. Nah, 105.000 tersebut dapat kita anggap sebagai beda karena ini akan terus menambah pada pendapatan awal dari pekerja tersebut dan jumlahnya tetap. Nah, lalu pertanyaannya, pada tahun ke-9 berapakah gaji pegawai tersebut? Tahun ke-9 maka kita jadikan suku ke-9, yaitu U9. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan rumus baris aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Masukkan U9 sama dengan A, yaitu 1 juta rupiah, plus 9 dikurang 1 dari suku ke-9 dikurang 1, maka 8. Dan dikali B. B-nya ialah beda, yaitu 105.000. Nah, maka turunkan ke bawah, 1 juta plus 9 dikurang 1, 8 dikali 105.000, 8 dikali 105.000 yaitu 840.000. Jadi jawabannya 1 juta ditambah 840.000, yaitu 1.840.000. Nah, lalu untuk yang nomor 2. Soalnya ialah berdasarkan survei terhadap 220 masyarakat usia kuliah menyatakan bahwa 125 berstatus pekerja dan 65 berstatus mahasiswa. Di samping itu terdapat 70 orang yang bukan sebagai keduanya. Tentukan banyaknya jumlah masyarakat usia kuliah sebagai mahasiswa sekaligus pekerja. Nah, dari soal tersebut kita menemukan bahwa pola soal tersebut ialah himpunan. Maka kita tentukan dulu komponen-komponen yang terdapat dalam soal. Yang pertama, survei tersebut dilakukan pada 220 masyarakat usia kuliah. Artinya 220 tersebut menjadi NS, yaitu himpunan semestanya. Nah, lalu menyatakan bahwa 125 berstatus pekerja. Pekerja di sini kita singkat menjadi P, menjadi himpunan P. Himpunan P-nya sama dengan 125. Lalu 65 berstatus mahasiswa. Mahasiswa kita andaikan sebagai himpunan M, yaitu 65. Nah, di samping itu terdapat 70 orang yang bukan sebagai keduanya. Bukan sebagai keduanya artinya himpunan dari P atau M komplement sama dengan 70. Nah, yang ditanyakan ialah tentukan banyaknya jumlah masyarakat usia kuliah sebagai mahasiswa sekaligus pekerja. Artinya yang kita cari himpunan P irisan M. Nah, untuk rumus dari dua himpunan yaitu NS sama dengan NP plus NM dikurang NP dan M plus NP
atau M komplement. Nah, maka kita masukkan rumusnya. Ya, masukkan angka-angka ke rumus, yaitu NS-nya, nilai semestanya 220.000, yaitu keseluruhan masyarakat usia kuliah. Ada himpunan dari para pekerja, yaitu 125, himpunan dari mahasiswa, yaitu 65. Nah, berdasarkan rumusnya dikurang himpunan dari P dan M, sedangkan ini belum kita temukan, maka ini tetap kita tulis bagaimana adanya, lalu ditambah dengan himpunan dari P atau M komplement, yaitu selain dari yang masyarakat yang ini. Nah, itu sebesar 70 orang. Nah, maka tinggal kita jumlahkan. 125 ditambah 65 ditambah 70 sama dengan 260, dikurang N, P, dan M-nya kita turunkan ke bawah, lalu 220 tetap. Maka himpunan dari P dan M-nya kita pindah ruas, negatif menjadi positif. Pindah ke sini, lalu 220 dari positif pindah ke negatif. Jadi 260 dikurang 220. Maka ditemukan himpunan P dan M-nya sama dengan 40. Nah, himpunan P dan M ini ialah gabungan dari masyarakat yang berstatus sebagai pekerja sekaligus merangkap sebagai mahasiswa, yaitu sebanyak 40 orang. Nah, lalu masuk ke soal nomor 3. Di soalnya, ketika harga 160 dolar, jumlah barang yang diminta konsumen sebanyak 110 unit, sedangkan yang ditawarkan produsen 50 unit. Ketika harga naik menjadi 240 dolar, jumlah barang yang diminta konsumen turun menjadi 30 unit, sedangkan yang ditawarkan produsen naik 90 unit. Nah, tentukan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, pertama-tama kita harus menuliskan komponen-komponen yang telah disebutkan di dalam soal. Pertama, ketika harga 160 dolar. Harga 160 dolar, maka kita andaikan sebagai P1. Nah, lalu ada harga kedua, harga setelah kenaikan, yaitu 240 dolar. Nah, ketika harga 160 dolar, permintaan konsumen sebanyak 110 unit, maka ini kita tulis sebagai quantity demand 1. Nah, lalu ketika harganya naik menjadi 240 dolar, permintaan menurun menjadi 30. Kita tulis sebagai quantity demand 2. Nah, pada harga 160 dolar, penawaran dari produsen sebesar 50. Kita tulis sebagai quantity supply 1. Nah, lalu ketika harga naik 240, penawaran dari produsen pun naik menjadi 90, yang kita tulis sebagai quantity supply 2. Nah, lalu kita masuk ke rumus untuk mendapatkan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran, rumusnya yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, maka tinggal kita cari. Kita masukkan rumusnya menggunakan yang pertama, untuk fungsi permintaan hanya menggunakan quantity dari demand, yaitu quantity permintaan, di mana jumlah unit yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu. Nah, kita masukkan P-nya kosong, belum kita dapatkan, dikurang P1-nya yaitu 160 per P2-nya 240
lalu dikurang P1 lagi 160 sama dengan Q dikurang Q1 nya QD1 ini yaitu 110 per QD2 nya yaitu 30 lalu dikurang QD1 lagi menjadi 110. Nah, maka kita operasikan. P dikurang 160 menjadi P min 160 per 240 dikurang 160 menjadi 80 sama dengan Q dikurang 150 tetap per 30 dikurang 110 menjadi min 80. Nah, lalu kita kalikan silang, yaitu P min 160 dikali min 80 lalu 80 dikali Q min 110. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, pengoperasiannya min 180 dikali P menjadi min 80 P, min 80 dikali min 160 menjadi 12.800. Nah, sama dengan 80 dikali Q menjadi 80 Q, 80 dikali min 110 menjadi min 8.800. Maka kita pindah ruaskan 12.800 pindah ruas menjadi min 12.800 lalu min 80 P menjadi plus 80 P. Nah, min 80 Q nya tetap sama dengan 8.800 dikurang 12.800 sama dengan min 21.600 plus 80 P. Untuk mencari Q nya maka min 21.600 plus 80 P dibagi min 80 ini. Hasilnya yaitu Q sama dengan 270 min P. Ini ialah fungsi dari permintaan. Nah, untuk mendapatkan fungsi dari penawaran, maka kita hanya perlu mengulangi langkah yang sama, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, untuk P nya tetap dikurang P1 nya 160 per P2 nya 240 dan dikurang lagi P1 yaitu 160 sama dengan Q dikurang. Nah, ini ialah kuantiti dari penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Untuk penawaran pertama yaitu Q1 nya 50 per Q2 nya 90 dikurang Q1 yaitu 50. Nah, lalu turunkan P min 160 per 240 dikurang 260 sama dengan 80 sama dengan 90 dikurang 50 sama dengan 40. Operasikan silang. Jadi P min 160 dikali 40 dan Q min 50 dikali 80. Hasilnya ialah 40 P dikurang 6.400 sama dengan 80 Q dikurang 4.000. Lalu pindah ruas. 80 Q kita pindahkan ruas dulu menjadi min 80 Q. Lalu min 4.000 tetap dan min 6.400 kita pindah ruaskan menjadi plus 6.400. Lalu 40 P nya kita pindah ruaskan menjadi min 40 P. Nah, min 80 Q tetap sama dengan min 4.000 ditambah 6.400 sama dengan 2.400 dikurang 40 P. Nah, untuk mendapatkan Q nya 2.400 dikurang 40 P dibagi dengan min 80 Q, min 80. Nah, dapatlah fungsi penawarannya sebesar fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan min 30 plus 0,5 P. Nah, cara untuk membagikannya seperti biasa 2.400 dibagi min 80 sama dengan min 30.
min 40P dibagi 80 sama dengan 0,5P. Nah, lalu lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, diketahui fungsi permintaan dan diketahui fungsi permintaan dari suatu barang adalah Q sama dengan min 2P plus 20 dan fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 2P min 5. Carilah titik keseimbangan pasar dari barang tersebut dan gambarkan kurvanya. Nah, pertama kita menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan yaitu Q sama dengan min 2P plus 20. Lalu fungsi penawaran Q sama dengan 2P min 5. Nah, untuk mencari titik keseimbangan, rumusnya ialah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, yaitu QD sama dengan QS. Tinggal kita masukkan. QD-nya yaitu min 2P plus 20, sedangkan QS-nya min 2P sama dengan 2P min 5. Tinggal kita operasikan, pindah ruas. Min 2P tetap turun ke bawah, plus 20-nya kita pindah ruaskan menjadi min 20. Nah, lalu 2P yang di sini kita pindah ruaskan menjadi min 2P di sini dan min 5 tetap. Nah, jumlahkan min 2P dikurang 2P sama dengan min 4P sama dengan min 5 dikurang 20 menjadi min 25. Nah, untuk mendapatkan harga keseimbangan pasarnya, maka min 25 kita bagi dengan min 4. Dapatlah harga keseimbangannya sebesar 6,25. Nah, lalu untuk menentukan kurvanya, kita perlu mencari berapa jumlah kuantiti dan harga dari permintaan, dan kuantiti dan harga dari penawaran juga harus ditentukan. Nah, untuk mendapatkan harga dari permintaan, dari fungsi permintaan tersebut, maka kita perlu mengandaikan kuantitinya menjadi 0. Kuantiti menjadi 0 sama dengan min 2P plus 20. Lalu 20 pindah ruaskan menjadi 20-nya pindah ruas menjadi min 20 sama dengan min 2P. Untuk mendapatkan P-nya, maka min 20 dibagi min 2 sama dengan 10. Dapatlah P. Harga dari kurva permintaan. Nah, lalu untuk mencari kuantitinya, maka harganya P-nya kita andaikan sebagai 0. Jadi QD sama dengan min 2P tambah 20. P-nya jadi 0, min 2 dikali 0 sama dengan 0, plus 20. Artinya QD 20. Nah, langkah tersebut kita ulangi untuk mendapatkan nilai di fungsi penawaran. Pertama, kita andaikan kuantitinya menjadi 0 untuk mendapatkan nilai dari P-nya. QS sama dengan 2P min 5. Jika QS-nya sama dengan 0, maka 2P min 5. Dan min 5-nya kita pindah ruaskan menjadi 5. Sama dengan 2P. Untuk mencari P-nya, maka 5 tersebut kita bagikan 2. P sama dengan 2,5. Nah, untuk mendapatkan nilai dari kuantiti fungsi penawaran, maka kita andaikan P-nya sebagai 0. Maka dari fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 5, P-nya kita ubah jadi 0, 2 dikali 0 sama dengan 0, maka kita dapatkan min 5 sebagai Q-nya. Nah, untuk menulis kurva tersebut, pertama kita buat slope negatif dari fungsi permintaan. Pertama kita dapatkan dari harganya P10 di sini.
10 dari fungsi permintaan dan kuantitinya ialah 20. Maka kita tarik garis di sini. Nah, lalu untuk fungsi penawaran kuantitinya sebesar 2,5. Kuantitinya sebesar min 5 dan harganya 2,5. Maka kita hubungkan garis slope positif untuk fungsi penawaran. Nah, karena ini belum bersinggungan, maka terus kita tarik garis untuk mendapatkan harga keseimbangan pasar. Nah, ketika garis linear garis diagonal terus ditarik, maka pertemuannya di P6,25, yaitu harga keseimbangan pasar tersebut, atau dengan kata lain disebut equilibrium market. Nah, lalu lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, jelaskan jenis dan contoh produk elastisitas permintaan. Sertakan kurva dan contohnya. Nah, pertama, di elastisitas permintaan terdapat 5 jenis. Yang pertama, permintaan inelastis sempurna, lalu permintaan inelastis, lalu ada juga permintaan elastis uniter, terus ada permintaan elastis, lalu permintaan elastis sempurna. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, permintaan inelastis sempurna. Hal ini terjadi ketika perubahan pada harga tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah permintaan. Artinya, berapapun harga yang berubah, permintaan akan tetap. Tidak akan menambah atau mengurang permintaan. Nah, untuk kurvanya seperti ini. Kurva permintaan. Lalu bentuk permintaannya seperti ini, lurus tanpa batas. Artinya ini berapapun harganya, maka permintaan akan tetap. Jadi elastisitasnya sama dengan 0. Contoh produk tersebut obat-obatan dan garam dapur. Nah, mengapa obat-obatan dan garam dapur? Karena obat-obatan berapapun harganya orang akan bayar. Akan tapi berapapun perubahan harga, orang akan tetap membeli sesuai dosis. Tidak akan menambah kuantiti atau mengurangi kuantiti. Nah, lalu garam dapur. Garam dapur digunakan sebagai bahan bumbu untuk dapur. Artinya, walaupun garam mahal atau murah, orang akan menggunakan jumlah yang tetap, yaitu secukupnya untuk memasak di dapur. Nah, logikanya seperti itu. Lalu yang kedua ada permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis. Ya, ini terjadi ketika perubahan pada harga tidak terlalu berpengaruh, atau pengaruhnya ada tetapi tidak signifikan terhadap jumlah permintaan. Nah, ini bentuk kurvanya. Bentuk kurva menjelaskan contohnya, yaitu permintaan inelastis ketika elastisitas lebih kecil dari 1. Artinya, ini seperti di contoh kurvanya, ketika harga 30, permintaan 20. Nah, tetapi ketika harganya turun 2 tingkat dari 30, 20 ke 10, tetapi permintaan cuma naik sebesar 1 tingkat. Nah, penurunan dari harga lebih besar daripada permintaan, daripada pergerakan permintaan. Inilah yang dimaksud dengan permintaan inelastis. Contohnya yaitu beras. Lalu selanjutnya ada permintaan elastis uniter. Terjadi ketika perubahan permintaan sebanding dengan pembelian harga.
perubahan harga. Contoh kurvanya seperti ini. Nah, elastisitasnya sama dengan 1. Artinya ketika harga 30 ini permintaan sebesar 20. Akan tetapi ketika ini turun 1, maka kuantitinya juga akan bergeser 1 tingkat. Nah, begitulah seterusnya. Ketika ada perubahan 1 tingkat lagi, maka perubahan di kuantiti pun sebesar 1 tingkat. Itu yang dimaksud dengan elastis uniter. Nah, contoh barangnya yaitu barang elektronik. Nah, lalu ada permintaan elastis terjadi ketika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Nah, yaitu lebih besar, elastisitasnya lebih besar dari 1. Nah, kurvanya seperti ini. Kurvanya seperti dari pengertian tadi terjadi ketika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Nah, ketika harga 30, permintaan sebesar 20. Tetapi ketika harga 20, harganya cuma turun 1 tingkat, tetapi permintaannya naik, bergeser menjadi 2 tingkat. Nah, inilah yang disebut dengan permintaan elastis. Contohnya barang mewah dan mobil sport. Nah, lalu ada elastis sempurna. Terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap harga. Sama dengan tidak terbatas. Contohnya seperti ini. Ketika harga 20, maka berapapun jumlah produk yang disediakan oleh konsumen akan terus produk yang disediakan oleh produsen akan terus diminta atau bersedia diterima oleh pasar, maka garisnya lurus. Misalkan ada 20, maka 20-nya akan terjual di pasar, ada 20, 30, 40, 50 pun akan tetap terjual habis. Nah, kurvanya seperti ini. Lalu contoh dari BBM. Bahan bakar minyak seperti solar, bensin, pertalite atau sejenisnya. Nah, saya rasa sekian dari penjabaran tentang jawaban saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.